Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan sebuah presentasi dengan sebuah materi yang kami beri judul Kepemimpinan dalam Supervisi Pendidikan untuk Sekolah Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan teori kepemimpinan. Secara sederhana, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Haris menyatakan kepemimpinan adalah sebuah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Pemimpin adalah seorang individu yang mampu melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati secara bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan. Nah, sedangkan di sini menurut Terry terdapat beberapa teori tentang kepemimpinan, antara lain teori autokratis dan pemimpin autokratis. Pemimpin autokratis adalah gaya kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahannya. Selanjutnya, yang kedua adalah teori psikologis. Adanya fungsi seorang pemimpin untuk memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik untuk merangsang kesediaan bekerja para pengikut dan anak buah. Yang ketiga adalah teori sosiologis, yaitu adalah kepemimpinan dianggap sebagai usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisator antara para pengikutnya agar tercapai kerjasama yang baik. Yang keempat adalah teori suportif. Kepemimpinan suportif adalah pemimpin yang menciptakan suatu lingkungan kerja yang membantu mempertebal keinginan pada setiap pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, bekerja sama dengan pihak lain, serta membangun skill dan keinginannya sendiri. Selanjutnya adalah teori laissez-faire. Nah, menurut teori ini, pemimpin ditampilkan oleh seorang tokoh atau ketua dewan yang sebenarnya tidak mampu mengurus dan dia menyerahkan tanggung jawabnya serta pekerjaan kepada bawahan dan pada setiap anggotanya. Dan pemimpin hanyalah sebuah simbol yang semacam ini biasanya tidak memiliki keterampilan ataupun teknis-teknis tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah teori kelakuan pribadi. Teori ini menyatakan bahwasannya seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu tidak menentukan tindakan yang identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi. Intinya adalah dari teori ini semua pemimpin kelakuan atau sikap dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin tersebut adalah sama. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah teori sifat orang besar. Teori ini adalah dicetuskan menurut Great Man Theory. Didefinisikan sebagai pola terpadu dari karakteristik pribadi yang mencerminkan berbagai perbedaan individual dan efektivitas kepemimpinan yang konsisten di berbagai kelompok dan situasi organisasi. Oke. Yang selanjutnya adalah berkenaan tentang struktur organisasi. Menurut Robin, menyatakan bahwasannya struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sementara menurut Stoner, mengatakan bahwasannya struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara bagian-bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur merupakan suatu alat yang penting untuk mengatur karena berbagai macam alasan, yaitu yang pertama adalah manajer juga harus tinggal di dalam bangunan struktur yang dia susun. Struktur yang dibuatnya bisa memberi kebebasan atau membatasi gerak dirinya ataupun maupun para anak buahnya. Yang kedua adalah struktur merupakan pegangan yang bisa diputar-putar oleh sang manajer untuk mengubah pelaksanaan pekerjaan organisasinya.
Yang ketiga, struktur mempengaruhi perilaku orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dengan mengubah struktur, maka bisa mengubah perilakunya. Nah, kemudian adalah menurut Polwanto, suatu susunan organisasi sekolah dapat dicontohkan pada gambar berikut ini. Dan kita bisa melihatnya di gambar tersebut. Nah, dari penjelasan dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwasannya membandingkan struktur organisasi dapat dilihat dari ketiga faktor di atas, dan salah satunya yaitu besar dan kecilnya organisasi tersebut. Dengan pengelompokan itu akan mempengaruhi kepemimpinan di dalam organisasi tersebut, dan perbedaan dalam struktur organisasi tergantung kebutuhan organisasi tersebut. Dan disitulah peran dan disitulah peran seorang pemimpin sebagai supervisor yang harus mampu mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Adapun beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan dalam susunan organisasi sekolah, yaitu yang pertama adalah besar kecilnya sekolah, yang kedua adalah letak sekolah, dan yang ketiga adalah jenis dan tingkatan sekolah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya, peran dan fungsi kepemimpinan. Peran dapat diartikan sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang akan sangat mempengaruhi kinerja bawahannya. Dalam aplikasinya, peran kepemimpinan telah dicontohkan oleh Rasulullah. Di antaranya, yang pertama, serpan atau pelayanan. Memberikan pelayanan pada anak buahnya untuk mencari kebahagiaan dan membimbing mereka menuju kebaikan. Yang kedua, guardian atau penjaga. Menjaga komunitas Islam dari tirani dan tekanan. Rasulullah mengedepankan keteladanan atau uswatun hasanah dalam memimpin. Dikisahkan dari Al-Bara bin Adib, ia berkata, "Kulihat beliau mengangkut tanah galian parit hingga banyak debu yang menempel di kulit perutnya. Sempat pula dengar beliau bersabda, 'Ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk. Tidak bersedekah dan tidak sholat. Turunkanlah ketentraman kepada kami dan kokohkanlah pendirian kami jika kami berperang. Sesungguhnya para kerabat banyak yang sewenang-wenang kepada kami. Jika mereka menghendaki cobaan, kami tidak menginginkannya.'" Nah, Rasulullah sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan. Nabi mengusulkan sebuah ide win-win solution atau sama-sama menang dalam menyelesaikan masalah peletakan Hajar Aswad. Direntangkannya sebuah kain besar, kemudian Hajar Aswad diletakkan di bagian tengahnya. Lalu beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Setelah itu Hajar Aswad disimpan ke tempat semula di Ka'bah. Dengan cara seperti ini tidak ada terjadi pertikaian, tidak ada satupun kabilah yang merasa dirugikan, sehingga beliau digelari sebagai Al-Amin. Selanjutnya, menurut Nanu, sebagaimana dikutip Safaruddin dan Asrul, ada 4 peran kepemimpinan. Yang pertama, sebagai penentu arah. Pemimpin harus mengembangkan visi dan membagi semua orang untuk mewujudkannya. Pencapaian visi tidak mungkin bisa dilakukan sendirian oleh pemimpin, sehingga diperlukan untuk menggerakkan para bawahannya. Untuk bisa menggerakkan bawahan diperlukan daya dorong yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya. Yang kedua, agen perubahan. Untuk memerankan sebagai agen perubahan, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar, menilai implikasi untuk pelaksanaan dan pemberdayaan orang menuju perubahan. Agen perubahan adalah seseorang individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kelompok atau suatu organisasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan inovasi agar sesuai dengan yang diharapkan. Peran pemimpin dalam agen perubahan ini adalah membawa ide-ide baru yang cemerlang. Yang ketiga, juru bicara. Pemimpin harus mampu bernegosiasi dengan organisasi lain, membangun jaringan kerja, memberikan gagasan sumber daya atau informasi bagi organisasi. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Yang keempat, pelatih. Pemimpin harus memberdayakan staf dan pegawai agar bersemangat mengajar visi. Sebagai pelatih, pemimpin juga menjadi teladan dalam usaha mewujudkan visi menjadi kenyataan. Adapun fungsi pokok pemimpin, yang pertama, planning.
Fungsi perencanaan bagi pemimpin dalam manajemen merupakan aktivitas yang berusaha memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya, berapa ukuran dan jumlahnya, siapa saja yang melaksanakannya dan mengendalikannya agar tujuan organisasi dapat dicapai. Intinya, fungsi ini merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kedua, organizing. Fungsi pengorganisasian bagi pemimpin sebagai suatu proses pembagian kerja melihat bahwa ada unsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, ada kerjasama, dan ada tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Intinya, fungsi ini merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan rencana serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, activating atau leading. Fungsi kepemimpinan bagi pemimpin adalah implementasi aransemen yang sudah disusun pemimpin melalui dukungan orang lain. Intinya, fungsi ini adalah suatu fungsi kepemimpinan dari seorang manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang keempat, controlling. Fungsi pengawasan atau pengendalian bagi pemimpin adalah kemampuan pemimpin dalam melakukan fungsi pengendalian sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. Intinya, fungsi ini adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk kemudian diubah atau diperbaiki jika diperlukan. Materi selanjutnya, variabel dalam iklim sekolah. Iklim dalam organisasi sekolah memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan sekolah. Supardi menyatakan salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran adalah iklim sekolah yang kondusif. Iklim sekolah yang kondusif dapat mendorong terciptanya suasana lingkungan kerja yang menyenangkan bagi individu yang ada di dalamnya. Iklim sekolah yang kondusif adalah iklim yang benar-benar sesuai dan mendukung kelancaran serta kelangsungan proses pembelajaran. Beberapa hal yang mempunyai peran penting dalam menciptakan iklim sekolah yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Saroni menjelaskan tentang peran lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Yang pertama, lingkungan fisik memberikan peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran meliputi sarana-prasarana pembelajaran yang cukup dan memadai. Yang termasuk lingkungan fisik tersebut diantaranya adalah kelas, laboratorium, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personal yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya terciptanya hubungan yang baik antara warga sekolah. Yang ketiga, lingkungan budaya, yaitu merupakan pola kehidupan yang dijalankan masing-masing personal dalam keseharian, dan lingkungan budaya ini memberikan suatu kondisi pola kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan warganya. Lingkungan budaya atau kultur ini mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung pengajaran. Dalam konteks ini termasuk sistem nilai, norma, dan adat kebiasaan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.